Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup begitu berat? Seakan semua jalan tertutup. Usaha yang kita bangun dengan jerih payah tidak kunjung membuahkan hasil. Gaji datang tapi langsung habis. Kebutuhan datang bertubi-tubi, tapi rezeki terasa seret bagai air di musim kemarau. Kadang kita duduk diam di tengah malam termenung, apa salahku ya Allah? Mengapa hidupku seakan mentok begini? Sahabat, jangan putus asa, jangan merasa sendiri, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tapi seringkali kitalah yang lupa mengetuk pintu langit. Tahukah sahabat, ada amalan yang ringan di lisan, namun berat timbangan keberkahannya di sisi Allah. Amalan yang jika dilakukan dengan tulus dan istiqomah, bisa menjadi pembuka rezeki yang selama ini tertahan. Bisa mengubah hidup dari penuh keluh menjadi penuh berkah. Apa itu? Yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap malam, selama 7 malam berturut-turut. Inilah yang kita kenal dengan nama Rahasia Qulhu 7 Malam. Amalan sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan mitos, ini bukan sulap. Ini adalah warisan Rasulullah yang penuh hikmah dan spiritualitas tinggi. Amalan yang telah diamalkan oleh banyak orang sebelum kita, dan mereka bersaksi atas perubahan hidup yang mereka alami. Sahabatku, jangan remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati besar. Bisa jadi, dari situlah Allah turunkan rezeki yang tak disangka-sangka, bahkan lebih dari yang kita minta. Sahabat yang dimuliakan Allah, bayangkan satu surah pendek dalam Al-Quran hanya terdiri dari 4 ayat, tapi pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Itulah keagungan surah Al-Ikhlas. Rasulullah bersumpah atas nama Allah untuk menjelaskan kedudukannya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Apa rahasianya? Karena surah ini murni membahas tentang tauhid, tentang siapa Allah sebenarnya. Bukan tentang hukum, bukan tentang kisah umat terdahulu, tapi tentang hakikat Tuhan yang kita sembah. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas 4. Surah ini adalah deklarasi iman. Setiap kali kita membacanya dengan penuh keyakinan, kita sedang meneguhkan bahwa hidup ini bukan tentang kekuatan kita, tapi tentang siapa yang kita yakini sebagai tempat bergantung. Kita sedang mengakui dengan tulus bahwa hanya Allah lah yang Maha Sempurna, Maha Kaya, dan Maha Kuasa. Mengapa ini penting? Karena dalam urusan rezeki, yang kita butuhkan bukan hanya kerja keras, tapi hubungan hati yang lurus dengan Allah. Dan surah Al-Ikhlas menuntun kita langsung ke pusat kekuatan itu, ke tauhid. Ia menyucikan hati kita dari harapan pada makhluk dan mengarahkannya hanya pada Al-Khaliq. Setiap kali lidah ini melafazkan Qul huwallahu ahad, maka pada saat itu pula hati sedang disambungkan ke sumber kekuatan terbesar di alam semesta. Dan ketika hati tersambung pada Allah, maka segala pintu, termasuk pintu rezeki, akan terbuka dengan izinnya. Banyak ulama menegaskan, zikir paling agung adalah zikir yang menegaskan tauhid, dan surah Al-Ikhlas adalah zikir tauhid dalam bentuk sempurna. Maka tidak heran, membaca surah ini berkali-kali dengan ikhlas bisa menjadi magnet rezeki, penarik pertolongan, bahkan perisai dari segala kesempitan. Apalagi jika dibaca di malam hari, dalam keadaan sunyi, saat jiwa lebih mudah, khusyuk. Bacaan yang keluar dari hati yang ikhlas di malam yang sunyi akan naik ke langit seperti aroma harum yang tidak tertahan. Lalu Allah dengan rahmat-Nya menurunkan rezeki, pertolongan, dan jalan keluar dari arah yang kita tidak sangka. Jadi sahabatku, jangan remehkan Qulhu. Di balik surah yang pendek itu tersimpan keajaiban besar. Surah Al-Ikhlas adalah kunci. Dan jika kita istiqomah membacanya selama 7 malam, insya Allah, kita sedang memutar anak kunci pintu rezeki yang selama ini mungkin masih terkunci.
Sahabatku, inilah amalan sederhana yang telah diamalkan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Pedagang kecil, ibu rumah tangga, pekerja, bahkan pengangguran. Mereka bukan sekadar membaca, tapi melakukannya dengan niat yang tulus, dengan harapan penuh kepada Allah. Dan mereka bersaksi tentang keajaiban yang mereka rasakan. Rezeki datang di waktu yang tepat, dari arah yang tak mereka sangka. Caranya pun sangat ringan. Setelah sholat Isya, atau kalau ingin lebih kuat, setelah tahajud di sepertiga malam terakhir, ambillah waktu 10-15 menit. Duduk dengan hati tenang. Tarik napas dalam. Hadirkan rasa butuh kepada Allah. Jangan tergesa-gesa. Jadikan momen ini sebagai saat paling sakral antara dirimu dengan Tuhanmu. Kemudian, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kenapa 11 kali? Para ulama mengatakan jumlah ganjil memiliki nilai spiritual tersendiri dan bacaan berulang akan menguatkan energi doa dan zikir yang kita panjatkan. Setiap kali melafazkan Qul huwallahu ahad, hayati maknanya, seolah engkau sedang menyampaikan kepada Allah, aku hanya bergantung padamu ya Rob. Setelah selesai membaca, angkat kedua tanganmu. Lalu panjatkan doa dengan bahasa hatimu. Salah satu doanya yang bisa engkau amalkan adalah, Ya Allah, Engkau Maha Kaya, aku ini hamba-Mu yang lemah. Limpahkanlah kepadaku rezekimu yang halal, berkah dan tak terduga. Jangan biarkan aku bergantung pada selain-Mu. Jadikan aku cukup dengan pemberian-Mu. Lakukan amalan ini selama 7 malam berturut-turut. Jangan putus, jangan menyerah, jangan mengeluh kalau malam pertama belum terasa apa-apa. Ini bukan transaksi instan, ini bentuk ikhtiar langit, latihan sabar dan yakin. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji, tapi Ia juga menguji keikhlasan dan keteguhan kita. Banyak orang bersaksi, belum sampai malam ke-7, tanda-tanda rezeki mulai datang. Ada yang tiba-tiba dilunasi hutangnya. Ada yang usahanya mulai ramai pelanggan. Ada yang mendapat kabar baik dari arah yang tak diduga. Dan yang paling penting, jiwa terasa lebih tenang, seolah beban hidup mulai terangkat sedikit demi sedikit. Amalan ini bukan sulap. Ini adalah bentuk ibadah dan penyerahan diri kepada Allah. Ketika hati lurus dan doa tulus, maka Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan yang tak terduga. Bahkan jika bukan harta yang datang duluan, maka ketenangan dan pertolongan akan lebih dahulu mengisi hidup kita. Malam ini bisa jadi awal perubahan dalam hidupmu. Jangan tunda. Qul-hu 7. Malam bukan hanya tentang doa minta rezeki, tapi tentang menata hati, memperkuat tauhid, dan membangun kedekatan dengan Rabb yang Maha Memberi. Bismillah, mulai malam ini. Sahabatku, kita sering berpikir bahwa rezeki itu hanya soal kerja keras. Kita banting tulang pagi sampai malam, bahkan lupa istirahat dan makan demi mencari penghasilan. Tapi anehnya, meski kerja keras, rezeki tetap seret. Masalah terus datang, kebutuhan makin banyak, hasil tidak sebanding dengan usaha. Mengapa bisa begitu? Karena rezeki bukan hanya tentang keringat di badan, tapi juga tentang bersihnya hati, ikhlasnya amal, dan kuatnya hubungan kita dengan Allah. Banyak orang lupa, rezeki itu milik Allah, dan hanya Dia yang bisa membukakan pintu-pintunya. Bila hati kita kotor, bila niat kita melenceng, bisa jadi Allah menahan rezeki itu bukan karena benci, tapi karena sayang, karena kita belum siap menerimanya. Rezeki bisa tertahan karena kita terlalu sibuk berharap pada manusia. Kita lebih percaya pada koneksi dan relasi daripada pada kuasa dan janji Allah. Kita telepon sana-sini cari peluang, tapi lupa sujud lama-lama minta pada pemilik langit dan bumi. Padahal kalau Allah mau, Dia cukup berkata, jadi, maka jadilah. Rezeki itu datang tanpa batas. Rezeki juga tertahan karena kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Kita hitung kekurangan tiap hari, tapi lupa menghitung nikmat-nikmat kecil yang sudah kita miliki. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7.
Bisa, jadi rezeki kita tertahan bukan karena Allah pelit, tapi karena kita kurang syukur. Bisa juga rezeki kita tertahan karena kita lalai dari ibadah. Kita kerja siang malam, tapi salat dilupakan. Kita sibuk cari klien, tapi tak pernah cari waktu untuk berbicara dengan Allah. Kita sibuk memikirkan strategi bisnis, tapi tidak sempat duduk sebentar membaca Al-Quran. Padahal, keberkahan itu lahir dari hubungan yang baik dengan Allah, bukan hanya dari strategi dan target dunia. Dengan membaca surah Al-Ikhlas secara istiqamah setiap malam, kita sebenarnya sedang membersihkan hati dari kebergantungan kepada makhluk. Kita sedang menegakkan tauhid, meyakini hanya Allah lah tempat bergantung. Dan dari situlah pintu-pintu rahmat mulai terbuka. Kita sedang memperbaiki hubungan vertikal agar hubungan horizontal menjadi lebih lancar. Allah sendiri berjanji dalam firman-Nya yang luar biasa agung. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Sahabatku, kalau selama ini kita merasa rezeki tertahan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang menunggu kita kembali kepadanya. Sedang menanti kita membersihkan niat, memperbaiki ibadah, dan mengetuk pintunya dengan kesungguhan. Maka jangan berhenti mengetuk. Teruslah baca Qulhu dengan hati yang yakin. Karena pintu langit tidak akan tertutup untuk hamba yang sungguh-sungguh mengetuknya. Sahabatku, banyak orang mungkin ragu di awal. Benarkah hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali selama 7 malam, rezeki bisa berubah? Tapi waktu membuktikan, siapapun yang mengamalkan dengan tulus dan istiqamah akan merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan langsung uang berlimpah, tapi hati lebih tenang, jalan hidup lebih terang, dan tiba-tiba saja rezeki datang dari arah yang tak terduga. Ada seorang pedagang kecil yang usahanya nyaris tutup. Setiap hari hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang. Ia sudah hampir menyerah. Tapi kemudian, ia mendengar tentang amalan Qulhu 7 malam. Ia jalani dengan sungguh-sungguh, tak pernah bolong walau sekali. Pada malam keempat, ia menangis karena merasa tenang. Dan keesokan harinya, datang pelanggan yang memesan dalam jumlah besar, bahkan jadi langganan tetap, bukan kebetulan. Ini adalah buah dari doa yang tulus. Seorang ibu rumah tangga juga pernah membagikan kisahnya. Ia dihimpit utang, bingung bagaimana harus melunasi. Ia bukan orang kaya, suaminya buruh harian, tapi ia punya keyakinan besar pada doa. Ia jalani Qulhu 7 malam dengan air mata setiap malam. Pada malam kelima, seseorang yang dulu pernah ia bantu tanpa disangka, mengirimkan sejumlah uang besar dan berkata, "Ini saya kembalikan sebagai rasa terima kasih." Hatinya luruh dalam syukur. Bukan karena usahanya, tapi karena kuasa Allah yang menjawab doanya. Ada pula kisah seorang pemuda yang sedang menganggur, sudah melamar kemana-mana tak kunjung ada panggilan. Ia merasa terpuruk, tapi memilih untuk mendekat kepada Allah. Ia membaca Qulhu 11 kali setiap malam. Di malam ke-7, ia tertidur dengan damai. Pagi harinya, teman lamanya menghubungi dan menawarkan pekerjaan di tempat yang tidak pernah ia lamar. Bukankah ini keajaiban? Sahabat, ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kisah nyata dari mereka yang percaya. Mereka tidak hanya berharap, tapi juga bertindak dengan hati yang yakin. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh. Yang luar biasa dari amalan ini bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Bagaimana hati dilatih untuk sabar, bagaimana iman ditegakkan setiap malam, bagaimana keyakinan tumbuh di tengah ketidakpastian. Itulah yang menjadikan seseorang layak menerima pertolongan dari langit. Mungkin hasilnya berbeda untuk setiap orang. Ada yang diberi rezeki berupa uang, ada yang diberi ketenangan, ada yang dibukakan jalan baru, ada pula yang dijauhkan dari musibah yang tidak tampak. Tapi satu yang pasti,
Tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada amal yang tidak dibalas. Jika mereka bisa, kita pun bisa. Allah tidak membatasi pertolongannya hanya untuk orang tertentu. Siapapun yang sungguh-sungguh meminta akan diberikan. Siapapun yang mengetuk akan dibukakan. Jadi, mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai penguat iman, sebagai inspirasi untuk terus berikhtiar, bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati. Sahabatku, amalan ini sederhana. Tidak butuh biaya, tidak memerlukan waktu berjam-jam. Cukup 10-15 menit sebelum tidur. Tapi jika dilakukan dengan hati yang hadir dan niat yang tulus, insya Allah akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Bukan semata karena jumlah bacaannya, tapi karena sikap hati yang kembali berserah kepada Allah, Tuhan yang Maha Memberi tanpa batas. Jangan tunda, jangan tunggu sampai masalah datang bertubi-tubi baru kita berlari kepada Allah. Mulailah dari malam ini. Jadikan malam ini sebagai awal dari hidup yang lebih berkah, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Rabb semesta alam. Karena siapa yang mengawali langkah dengan niat baik dan yakin kepada Allah, maka Allah akan membimbing langkahnya hingga akhir. Ingat, rezeki bukan hanya uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang rukun, sahabat yang setia, hati yang damai, dan hidup yang bermakna. Semua itu tidak bisa dibeli, tapi bisa diundang dengan doa, syukur, dan amal yang istiqamah. Dan Kulhu 7 malam adalah salah satu jalan spiritual yang ringan namun dahsyat untuk mengundangnya. Jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Tapi bersyukurlah hari ini sekecil apapun yang kamu miliki. Karena janji Allah sangat jelas. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ketika kamu memulai amalan ini, tanamkan dalam hatimu, aku tidak hanya sedang meminta rezeki, tapi aku sedang memperbaiki hubunganku dengan Allah. Dengan niat seperti ini, insya Allah bukan hanya dunia yang kamu dapatkan, tapi juga ketenangan jiwa, kebeningan hati, dan keberkahan umur. Allah melihat siapa yang sungguh-sungguh, bukan pada panjangnya amal, tapi pada tulusnya niat dan istiqomahnya usaha. Jadi jangan remehkan langkah kecilmu malam ini. Karena mungkin dari situ Allah bukakan pintu-pintu besar yang selama ini tertutup. Siapkan dirimu, bukan hanya untuk rezeki yang deras, tapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Lebih kuat dalam doa, lebih tenang dalam ujian, dan lebih bersyukur dalam nikmat. Amalan kecil, jika dilakukan dengan cinta kepada Allah, bisa menjadi pembuka keberkahan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.